berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara, adik-adik mahasiswa. Salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh sharing firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak Adop. Terakhir mungkin 10 tahun yang lalu ya, atau 8 tahun atau 10 tahun yang lalu, pernah juga diberi kesempatan untuk mengajar, walaupun sebentar ya, 1 semester. Apakah saya sudah bisa share screen? Sudah lanjut langsung bisa. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan coba belajar tentang satu pribadi yang bernama Daniel ya. Mungkin Bapak Ibu dosen sering atau pernah mengkhotbahkan atau menyampaikan firman Tuhan tentang Daniel. Tapi pada pagi hari ini kita melihat satu tema, yaitu dipanggil setia dan berintegritas. Ya, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Kita akan melihat di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 12 ya. Kalau melihat Daniel pasal 6 ini cukup panjang, kita tidak akan baca semuanya. Kita hanya lihat dari ayat 1 sampai 12 saja. Saya akan langsung bacakan ya, Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." 9, 10, dan 11. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai ayat yang ke-12 ya, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau melihat foto ini, ya, ada Billy Graham, ada Chuck Templeton, dan Brown Clifford. Ya. Mungkin kita hanya mengenal Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Tetapi tahukah saudara bahwa awalnya mereka bertiga ini merupakan rekan sekerja di ladang pelayanan Tuhan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Chuck Templeton itu lebih dahsyat luar biasa pelayanannya daripada Billy Graham. Jadi mereka bertiga ini memiliki satu pelayanan yang luar biasa dan karunia yang luar biasa dalam pelayanan mereka itu ya. Jadi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Melalui pelayanan mereka banyak orang diubahkan hidupnya. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang menyedihkan ya. Karena apa? Ini bicara tentang integritas di dalam pelayanan, juga tentang kesetiaan dalam pelayanan. Ternyata Chuck Templeton di ujung kehidupannya, dia meninggalkan pelayanannya. Dia meninggalkan pelayanan Tuhan, dia meninggalkan imannya menjadi seorang ateis. Bayangkan, dari seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, diberi karunia luar biasa, tetapi di ujung hidupnya, di akhir hidupnya, dia meninggalkan pelayanannya dan menjadi seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Lalu rekan Billy Graham yang lain yang bernama Brown Clifford ini juga sama. Dia meninggalkan Tuhan di dalam pelayanannya. Bahkan dia meninggalkan istrinya dan anaknya yang autis. Anaknya ini tidak seperti anak biasa ya, anak autis. Bayangkan, dia tinggalkan istrinya dan anaknya begitu saja tanpa meninggalkan uang ataupun warisan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat atau kita membaca ya Billy Graham yang luar biasa ya sampai akhirnya ya, starting well, finishing well, itu Billy Graham. Tetapi dua rekannya ini, ya Chuck Templeton dan Brown Clifford, not finishing well ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dalam Tuhan, kalau bicara tentang integritas, ya, memang pada abad ini menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit ditemukan. Bahkan ada orang mengatakan bahwa mencari orang pintar itu sangat mudah, tetapi mencari orang yang berintegritas itu sangat sulit. Nah, saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu artinya adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Itu integritas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sesuatu atau pribadi yang berintegritas itu adalah seseorang yang mampu menunjukkan sebuah tindakan yang konsisten dengan berpegang teguh kepada prinsip kebenaran dan mampu mengamalkan nilai-nilai kebenaran tersebut dengan bertanggung jawab, meskipun berada dalam kondisi sulit sekalipun untuk melakukannya. Dan saya melihat, saya merenungkan itu ada dalam satu pribadi yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu Daniel. Daniel itu pribadi yang memiliki integritas di dalam dia menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinannya ya sebagai orang kepercayaan dari Raja Darius. Kita melihat bagaimana situasi yang sulit yang dihadapi oleh Daniel. Dia apa namanya? Ada orang iri hati, sesama pejabat iri hati kepada dia. Fitnah kecurangan dari lawan-lawannya itu tidak membuat Daniel itu meninggalkan Tuhan. Akan tetapi dia tetap berharap, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan keadilan kepadanya. Nah, pada pagi hari ini kita melihat integritas yang ditunjukkan Daniel. Kita bisa belajar ya tentang Daniel ini. Integritas seperti apa yang ditunjukkan Daniel? Yang pertama, Daniel ini tetap setia bertekun memuji dan berdoa kepada Tuhan. Kalau tadi kita melihat dalam ayat yang ke-11,
Dikatakan di sini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa yang dia lakukan? Pergilah dia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ini sesuatu yang langka sekali ya pada abad itu, atau mungkin pada abad ini juga mungkin sesuatu yang langka. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah, persoalan yang dihadapi, ya, dia tetap dikatakan melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Dia berdoa. 3 kali sehari dia berdoa, berlutut, memuji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik mahasiswa, ada sesuatu yang sulit sekali. Ada situasi yang sulit sekali yang dihadapi Daniel ini. Lawan-lawannya berusaha untuk menyingkirkan dia dengan apa? Berbuat curang. Mereka meminta kepada raja untuk apa? Untuk membuat undang-undang. Ya, tadi yang kita baca ya. Agar di dalam waktu 30 hari seseorang itu tidak boleh berdoa kepada dewanya, tidak boleh berdoa kepada Tuhannya, kecuali kepada raja. Nah, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak menemukan satu kesalahan atau kejahatan pada Daniel. Nah, kita melihat di sini ya, Daniel diperhadapkan dengan tantangan, tetapi dia melakukan apa yang biasa dilakukan. Dia tahu resikonya karena dia tidak taat kepada hukum raja. Dia dibuang di dalam gua singa. Tapi dia tetap tekun berdoa memuji Tuhan. Nah, apa penerapannya dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara yang Tuhan? Walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan, jangan sampai tantangan itu membuat kita undur dari panggilan pelayanan Tuhan. Saya percaya setiap kita dalam pelayanan pasti banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi jangan sampai kita undur dari panggilan pelayanan Tuhan, atau kita tidak punya semangat di dalam panggilan pelayanan kita. Kita harus tetap setia di dalam pelayanan kita. Kita harus tetap setia dalam membangun juga persekutuan kita tiap hari dengan Tuhan. Saya pernah membaca satu buku, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca buku tersebut. Judulnya adalah Spiritual Check Up. Bukunya cukup bagus ya. Jadi buku itu mengajak kita untuk melihat pribadi kita. Seringkali orang karena kesibukan tidak punya waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Seringkali orang mengalami kelelahan secara rohani, ya, gampang stres, gampang marah ketika ada masalah, ya mungkin karena persekutuannya kurang dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa orang yang kuat menghadapi pergumulan dan menang atas pergumulan itu adalah orang yang sehat rohaninya. Nah, sehat rohani dapat kita alami jika kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan secara intim, akrab tiap hari ya. Juga mari kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, seperti Daniel tadi. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Martin Luther dia katakan menjadi seorang Kristen itu tanpa berdoa adalah seperti seorang yang hidup tanpa bernafas. Jadi doa itu bagi orang Kristen adalah nafas hidup ya. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah berdoa, kurang berdoa, nah bayangkan mungkin nafasnya sulit bernafas begitu ya. Kalau orang sulit bernafas berarti tidak sehat. Nah, Billy Graham mengatakan kita tidak perlu menjadi orang pintar atau juara dalam berdoa. Tuhan memerlukan orang yang jujur dalam berdoa. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, integritas yang bisa kita lihat dari Daniel adalah dia tetap percaya atau dia tetap beriman kepada Tuhan. Di dalam ayat 23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saya coba lihat di dalam bukunya Wesley Braille, Dasar yang Teguh, Bapak Ibu, dalam halaman 214, Wesley menulis di situ tentang apa itu percaya atau apa itu iman.
Bahkan dia mengatakan bahwa perkataan Ibrani yang diterjemahkan iman itu berarti menyokong atau meneguhkan. Jadi dalam konteks bahasa Ibrani ya, iman itu artinya adalah menyokong atau meneguhkan. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya itu diterjemahkan iman itu adalah berharap kepadanya atau bersandar padanya. Jadi menurut Wesley Brill ini, iman itu adalah kita disokong oleh Allah dan kita yakin bahwa kita bersandar kepadanya. Itulah iman. Jadi kita disokong oleh Tuhan, kita didukung oleh Tuhan, kita diteguhkan oleh Tuhan, dan juga dari bagian yang lain, sisi yang lain, kita bersandar kepadanya. Kita berharap kepadanya. Nah, Daniel ini luar biasa. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, Daniel tetap percaya bahwa Allah tetap memegang kendali atas kehidupannya. Kepercayaannya kepada Tuhan itu membuat dia tidak disukai oleh pejabat kerajaan yang lain. Ya. Dan dia dimasukkan dalam gua singa. Tetapi kita melihat tadi dalam ayat 23, Daniel menyaksikan langsung dan mengalami langsung bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan dalam hidupnya. Singa-singa itu tidak menerkamnya atau memakannya. Kenapa? Karena iman percayanya kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita diajarkan oleh firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita iman kita itu bukan karena melihat ya. Sebagai orang percaya kita hidup karena apa? Bukan karena kita melihat. Kita hidup jangan bergantung kepada perasaan-perasaan kita yang bisa berubah-ubah. Jadi iman kita itu harus kita gantungkan kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang terakhir, yang bisa kita pelajari dari Daniel ini adalah dia tetap tenang di dalam Tuhan sekalipun situasi tidak baik. Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember ya, akhir tahun. Mungkin dari bulan Januari sampai sekarang ini ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponinya ketika masalah datang dalam kehidupan kita? Satu pengalaman yang luar biasa ketika saya dan istri saya kena COVID ya, COVID-19 itu bulan Desember tahun 2020 ya. Kami masuk ke ruang isolasi selama 21 hari di rumah sakit, betul-betul seperti orang di penjara ya. Nah, situasi waktu itu luar biasa. Saya sudah membayangkan mungkin kami berdua akan dipanggil Tuhan gitu ya. Karena kondisi saya sangat parah, susah bernafas, sudah pakai alat bantu. Tetapi setiap malam saya selalu memuji Tuhan, berdoa, Tuhan, saya mengucap syukur untuk situasi ini, Tuhan, saya percaya ada rencana Tuhan. Mencoba tenang gitu dalam situasi seperti itu. Tidak mudah. Jadi saya kalau di ruang isolasi itu, saudara, hanya satu keinginan saya. Kalau turun hujan, saya bisa mendengar suara suara hujan itu jatuh di daun-daun pohon gitu ya. Saya senang kalau ada hujan. Kenapa saya bisa mendengar suara hujan, suara pohon itu, hujan itu jatuh di daun pohon-pohon itu ya. Kenapa? Karena seperti di penjara ya, nggak bisa kemana-mana. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk boleh hidup.
Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika kita menghadapi satu keadaan yang sulit? Apakah kita tetap tenang ataukah kita khawatir, takut, ya? Saya percaya bahwa seseorang yang memiliki integritas yang baik, dia apa namanya? Dia akan tetap mampu tenang di dalam Tuhan sekalipun situasi yang dihadapi itu tidak baik. Ketenangan itu tidak ditentukan oleh situasi saja, tetapi apa? Ditentukan dari dalam hati kita. Dalam hati kita yang mampu memahami dan memaknai bahwa dalam kesusahan yang sedang terjadi, Allah tetap setia dan Allah tetap turut campur tangan di dalam pergumulan yang kita hadapi. Nah, integritas diri kita itu akan terlihat sebenarnya ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit dalam hidup kita. Ketika persoalan datang dalam hidup kita, apakah kita tetap menjadi orang yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ataukah kita menjadi orang yang meragukan kuasa Tuhan, tidak lagi percaya kepadanya? Ketika tadi dari awal ya, saya mulai dengan 3 orang tadi, Chick Templeton dan ada satu rekannya tadi, mungkin mereka menghadapi masalah yang luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan ada yang menjadi ateis. Nah, jangan sampai ketika kita datang masalah dalam kehidupan kita, kita langsung undur dari Tuhan. Kita belajar dari Daniel ya, bagaimana dia tetap mampu menguasai keadaan, tetap tenang gitu ya. Sekalipun dia tahu ya, dia tidak mematuhi hukum atau undang-undang yang dikeluarkan oleh raja. Dia tetap melakukan apa yang biasa dilakukan, dia berdoa. Itu 3 hal pada pagi hari ini kita belajar ya dari Daniel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini ada cerita ya. Suatu kali seseorang bertanya kepada Ibu Teresa. Dikatakan Ibu Teresa telah melayani kaum miskin. Ibu, kira-kira begini, Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal? Ibu Teresa hanya menjawab begini, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Aku dipanggil untuk setia. Nah, mari kita mencoba melihat ya tentang kehidupan kita, refleksi pribadi kita pagi hari ini ya. Membangun persekutuan yang indah tiap hari dengan Allah itu merupakan hal yang sangat penting, sangat mendasar sebagai anak Allah, agar kita mengenal Allah secara mendalam dan memiliki kekuatan secara rohani. Apakah saudara telah memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan selama ini? Ini menjadi renungan kita dalam hati kita masing-masing. Selama mungkin hampir 1 tahun ini, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah ketika kita bangun yang kita angkat adalah HP kita lihat status WA, lihat status orang, kita buka Instagram, kita buka Facebook, bukan firman Tuhan yang kita buka, bukan bersekutu dengan Tuhan, tapi malah hal yang lain kita lakukan. Kita perlu melihat itu. Banyak orang Kristen juga, ya, jaminan imannya itu pada objek yang salah. Banyak orang Kristen jaminan imannya itu didasarkan pada perasaan yang selalu berubah-ubah. Tapi jaminan iman kita itu harus apa? Tuhan dan firman-Nya. Kalau jaminan iman kita adalah Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan kuat ketika kita menghadapi setiap tantangan. Ketika saya di ruang kopi, saya hanya memperkatakan firman Tuhan ya. Ada ayat-ayat yang saya hafal gitu, lalu saya perkatakan. Misalnya Ayub 42 ayat 2, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, saya hafal. Saya perkatakan itu. Saya imani janji Tuhan itu ya. Sehingga itu membuat saya kuat secara rohani. Nah, banyak orang juga ketika diperhadapkan
dengan masalah itu memiliki respon yang kurang tepat gitu ya. Khawatir, panik, ketakutan yang berlebihan gitu ya. Jadi setiap persoalan yang datang itu perlu kita sikapi dengan apa? Dengan ketenangan, seperti Daniel tadi. Dia sikapi dengan ketenangan. Disertai hati yang bergantung kepada Allah. Nah, bagaimana kita meresponi masalah yang datang pada kita? Apakah kita khawatir, panik, atau kita ketakutan yang berlebihan, atau kita seperti Daniel, ya, meresponi setiap masalah itu dengan ketenangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik mahasiswa, hari ini kita belajar 3 hal tentang integritas Daniel. Yang pertama, tetap setia, bertekun, dan memuji Tuhan, ya. Kemudian tetap percaya, beriman, tetap tenang di dalam Tuhan sekalipun situasi tidak baik. Kiranya renungan firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.